Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Indra Nanda Fitri. Saya dari SI9A dengan NIM 10906265099. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tas 2 sampai tas 5 menggunakan CLI Laragon. Oke, yang pertama saya akan membuka terminal Laragon dan login sebagai root agar memiliki hak akses penuh untuk mengatur user dan database. Kita login terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya share screen ke bagian terminalnya diaktifkan. Oke, sudah. Sekarang kita login dulu ke root. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke database yang sudah dibuat sebelumnya di DBFR. Oke, ini udah masuk ke database-nya. Sekarang kita bakal create user dulu untuk di sini saya akan membuat dua user. Yang user pertama atas nama Inggar dan user kedua atas nama Ananda. Oke, untuk user Inggar sudah berhasil terbuat. Sekarang kita buat yang untuk user Ananda. Oke, untuk user Ananda juga sudah eh, berhasil terbuat. Oke, selanjutnya kita akan memastikan user sudah terdaftar di sistem. Saya akan melakukan query ke MySQL user untuk mengecek apakah sudah terdaftar ke sistem atau belum. Oke, bisa kita lihat di tabel ini bahwa user Inggar dan user Ananda sudah berhasil terbuat dan bisa digunakan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tas 3. Saya akan memberikan hak akses insert khusus pada tabel mahasiswa pada user Inggar, sehingga user hanya dapat menambahkan data. Kita ketik dulu query-nya. Insert. Yes. Oke, jangan lupa juga di flash agar perubahan hak akses itu bisa langsung diterapkan oleh MySQL. Privilege. Oke, flashnya sudah juga. Sekarang kita akan keluar dari root dan kita login ke user Inggar untuk pengujian.
Oke, kita login dulu. Di sini kita akan masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita akan mulai pengujian di user Inger ini, yaitu insert into mahasiswa. Kita akan memasukkan data baru, data mahasiswa baru ke dalam tabel mahasiswa. Oke, kita akan run. Oke, sebelumnya ini ada error dikarenakan eh, harus ini dulu ya, masuk ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Makanya ini error, saya lupa untuk masuk ke database dulu. Karena ini sudah masuk ke database yang sudah dibuat di Beaver, kita sekarang udah bisa eh, mulai insert into di user Inger ini. Itu mahasiswa. Kita bisa memasukkan data mahasiswa yang baru ke tabel mahasiswa. Oke. Oke, di sini eh, status query-nya itu oke, itu tandanya berhasil kita masukkan data baru ini ke tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk select from di user Inger ini, apakah dia bisa mengakses untuk melihat data yang ada di tabel mahasiswa ini atau tidak. Select from. Oke, di sini muncul error karena ini kita dapat membuktikan bahwa hak akses user Inger ini memang hanya bisa menambahkan data dan tidak bisa melihat data yang sudah ada gitu. Oke, sekarang kita exit dan masuk ke root lagi. Oke, kita login dulu ke root lagi. Oke, selanjutnya kita akan grand select ya di root ini. Grand select.
Ini kita masuk ke database dulu. Sebelumnya kita masuk ke database-nya dulu, yaitu DB kampus mahasiswa kampus 1090625.00099. Oke, kita akan mulai grand select lagi untuk user Ananda. On DB kampus 10909 mahasiswa. Untuk user Ananda, masukin. Oke, jangan lupa juga di flash privilege agar sistem SQL-nya dapat terbaca gitu ya. Oke. Nah, kali ini user Ananda saya berikan hak akses select penuh pada tabel mahasiswa. Dan sekarang kita akan coba exit dulu, terus kita akan masuk ke user Ananda. Kita masukin passwordnya. Oke, ini sudah berhasil masuk. Sekarang kita akan coba ya, percobaan. Sebelumnya kita masuk dulu ke database-nya. Oke, sudah masuk ke database-nya. Sekarang kita akan select from di akun Ananda ini. Oke, di sini di pengujian pertama, perintah select itu berhasil menampilkan semua data mahasiswa. Dan sekarang kita akan coba untuk pengujian kedua, yaitu insert into di user Ananda. Oke, di percobaan kedua ini sistem langsung menolak atau error karena ini kita dapat membuktikan bahwa user Ananda ini hanya bisa membaca data tanpa bisa memanipulasi data. Terus sekarang kita exit dan balik ke root lagi. Oke, Oke, kita balik ke root. Sekarang kita masuk lagi ke database yang sudah kita buat. Ya, ini sudah ke change. Sekarang kita akan mulai revoke select DB kampus 1090625.000 mahasiswa
from untuk user Ananda ya. Ananda, localhost. Oke. Nah, kita sudah mulai masuk ke tas 4 untuk hak akses tingkat kolom. Yang pertama, saya akan coba revoke ini untuk hak akses select penuh milik Ananda. Dan selanjutnya kita akan grand select, name, nama, jurusan. Hmm, untuk Ananda juga, Ananda, hapus. Oke. Jangan lupa juga untuk flash privilege. Nah, saya di sini saya batasi hak akses menggunakan Grand Select hanya untuk kolom NIM, nama, dan jurusan. Sekarang kita exit dan masuk ke user Ananda. Oke, sekarang kita use DB Campus dulu. Nah, sekarang kita akan select NIM, nama, dan jurusan dari tabel mahasiswa di user Ananda ini. Jurusan, mahasiswa. Nah, ketika saya mengambil kolom NIM, nama jurusan, datanya berhasil keluar karena tadi kita sudah di awal kita sudah setting untuk Ananda bisa melihat eh, data di tabel mahasiswa ini. Selanjutnya kita akan uji coba untuk select IPK, apakah dia bisa mahasiswa. Nah, di sini untuk mengakses kolom IPK itu muncul error karena berarti level privilege kita berjalan dengan sempurna gitu. Hmm, Ini juga error. Oke, selanjutnya kita akan exit dan balik lagi ke root. Oke, kita login dulu ke rootnya. Oke, sekarang kita akan show grants di user Inggar. Show grants for Inggar. Oke, di tas kelima ini kita juga akan show grants untuk user Ananda. Localhost. Oke, di tas 5 ini saya kembali ke root untuk melakukan proses audit. Eh, Perintah show grants ini
sangat penting ya dalam administrasi database untuk melihat secara transparan apa saja hak akses aktif yang dipegang oleh user Inggar dan user Ananda sebelum kita bersihkan. Sekarang kita akan revoke insert di user Inggar. Oke. Oke, ini berhasil. Sekarang kita revoke select NIM nama jurusan untuk user Ananda. Hmm, nama dan jurusan. Jurusan. Hmm, dari kampus 0625099 mahasiswa from user Ananda. Hmm, yes. Jangan lupa juga di flash privilege. Nah, oke. Sekarang saya akan mencabut hak akses ini. Eh, yang tersisa saya gunakan print, perintah revoke insert dan juga revoke insert untuk user Inger dan revoke select untuk user Ananda. Dan flash privilege ini kita gunakan untuk merefresh data. Sekarang kita akan login ke user Inggar untuk percobaan. Kita exit dulu dari rootnya. Oke, kita login ke user Inggar. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba insert into kembali di user Inggar ini. Apakah masih bisa? Oke, oke, kita coba. Nah, di sini error. Kita akan coba juga di user Ananda. Kita exit dulu. Kita login ke user Ananda. Tunggu, masukin passwordnya. Oke, kita akan coba select di user Ananda ini apakah masih bisa. Nim, nama dan jurusan from tabel mahasiswa. Nah, sebagai verifikasi akhir, saya mencoba login kembali ke masing-masing user. Bisa kita lihat di layar, baik user Inggar maupun user Ananda sekarang sudah sama sekali tidak bisa melakukan operasi apapun pada tabel mahasiswa dan akan memunculkan error tadi. Seluruh tugas di tas 2 dan juga tas 5 telah selesai dilakukan di CLI Laragon. Dan sekian, terima kasih.